Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua akan kembali membahas manga lagi ya. Dan manga ini adalah salah satu manga yang dulu gua underestimate banget. Karena menurut gua agak aneh ceritanya. Kedua, ini manga ini baru pertama kali gua baca untuk yang karya dari sensei ini ya. Padahal senseinya udah bikin beberapa manga yang ternyata populer juga. Dan gua agak lupa sih judulnya apa. Blood on Track kalau nggak salah ya. Itu adalah salah satu manga yang populer juga dan bagus banget ceritanya katanya. Semoga saja nanti gua bisa beli. Tapi untuk yang kali ini gua baca karya beliau yang sudah ada terbitan Indonesianya. Jadi gua mungkin bisa lebih suka lagi nantinya kalau misalkan gua akhirnya suka banget dengan karya ini. Ya walaupun ternyata gue memang suka banget sih dengan karya beliau ya yang satu ini. Karena akhirnya anggapan gue yang meremehkan ceritanya itu ternyata salah. Ternyata ceritanya bagus menurut gue, walaupun tetap agak ada anehnya ya. Karena cerita yang di sini agak memainkan sedikit psikologi menurut gue ya. Dan langsung saja untuk manganya itu adalah ini dia, Aku no Hana dari Sensei Suzu Oshimi. Ini adalah salah satu manga yang gua suka akhirnya ya, karena ceritanya menurut gua mantep banget, agak-agak gloomy atau kelam, tapi menurut gua sih asik untuk diikutin. Nanti akan gua ceritakan kenapa manga ini menarik banget untuk diikuti. Tapi untuk pertama kita akan bahas untuk segi covernya dulu ya. Untuk covernya seperti ini, warnanya simple. Sorry, warnanya simple. Ada warna putih, terus hitam dan juga abu-abu. Ya seperti temanya pada cerita inilah ya, membahas tentang hitam putih dan abu-abu gitu. Jadi cocok banget di bagian covernya ini seperti ini. Dan ada sedikit warna ciri khas untuk per volumenya ya. Jadi di sini warna ungu. Ini kayaknya warna ungu sih, tapi agak ke pink juga, jadi gua sebut ungu aja. Jadi bagus banget, ada sedikit pemanisnya lah di covernya ya untuk warna kayak gini. Jadi enak banget dilihat. Nih, ini gua ada volume 2-nya juga. Jadi di setiap volume warnanya akan beda. Ini warna ungu, di ini warna hijau. Hijau tapi agak ke kuning juga ya. Jadi nggak pure hijau tua gitu lah. Kayak hijau muda kayaknya ya. Terus untuk yang bagian depannya ini tadi udah bagus banget, dan ada bagian glossy-nya di bagian sini, di bagian kembang jahanamnya ini ya. Terus di bagian mata salah satu karakter di cerita ini. Oh ya, Aku no Hana ini artinya kembang jahanam ya kalau misalnya dibahasakan Indonesia gitu. Terus oh ya, di sini ada logo level komik. Jadi ini manga dewasa. Karena emang ceritanya dewasa banget sih, nggak diperuntukkan untuk bocil di bawah 18 tahun ke bawah lah. Sorry, gua sendawa lagi ya karena gua baru aja kelar makan. Dan gua agak kurang enak badan. Akhir-akhir ini gua sering banget kurang enak badan ya, kena flu gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya suara gua agak berat mungkin. Dan tetap aja saya agak cempreng juga. Oke, lanjut, kita fokus lagi ya. Gue mulai nggak fokus nih. Untuk di bagian samping seperti ini, bagus banget menurut gue, memperlihatkan salah satu mata karakternya. Dan ini dicetak dengan glossy juga matanya, jadi bagus banget. Dan di sini ya ada judul dan juga ada volume 1 dan nama senseinya. Dan juga jangan lupa untuk logo level komiknya. Di sini yang agak kurang menurut gue di judulnya aja sih, kurang kontras ya. Andaikan dibikin ada shadownya, kayak misalkan yang translate-nya ini kembang jahanam, ini ada shadownya sedikit. Andaikan di yang bahasa Jepangnya ini dikasih shadow juga, bakalan jauh lebih kelihatan kontrasnya. Kalau ini agak kecampur sih menurut gua. Terus di bagian belakang gua perlihatkan salah satu aja ya. Di bagian belakang simple seperti ini doang. Ada yang barcode dan harga, kemudian ya sosial media, dan ada logo dewasanya gitu. Dan menurut gue ini agak kegedean dan bikin kayak berantakan akhirnya. Andaikan dibikin lebih kecil aja lebih bagus menurut gue. Dan di peringatannya sini
ini agak kurang ke tengah sih menurut gue ya. Andaikan sama sejajar dengan sinopsis akan jauh lebih bagus menurut gue. Untuk sinopsisnya ya udah bagus aja sih menurut gue ya, walaupun ditumpuk dengan gambar kembang jahanamnya ini, tapi ya masih lebih bagus menurut gue sih. Oke, untuk dari segi kerapian seperti biasa rapi banget. Sudah nggak usah ditanya lagi ya, untuk cetakan Indonesia pasti rapi lah. Nilai plus untuk cetakan Indonesia. Kemudian lanjut kita ke bagian dalam. Untuk cetakannya sendiri udah bagus karena pakai book paper, jadi tajam, kemudian udah hitam banget. Ini gue perlihatkan salah satu panel yang kayaknya menarik. Ini enak banget dilihat ya, sudah kertasnya besar lagi. Nih udah tajam banget menurut gue, jadi sudah mantep lah untuk cetakannya ya. Untuk typo gue kalau nggak salah nggak pernah nemuin typo sih di dua cetakan ini, di volume 1 dan 2. Tapi kalau misalkan kalian ada sadar bahwa ada typo, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Terus sudah ya untuk cetakan dan lain-lainnya. Mari kita ke sinopsis. Jadi sinopsisnya ini adalah untuk karakter utama kita itu namanya Kasuga. Kasuga ini adalah bocah SMP yang suka banget dengan sastra dan juga puisi lah. Jadi suatu hari si Kasuga ini ketinggalan ketinggalan buku di kelasnya ketika pulang sekolah ya. Terus dia balik deh ke kelas kan, mau ngambil bukunya, dan tiba-tiba dia melihat sebuah tas kecil dan isinya itu adalah baju olahraga cewek yang dia suka banget, yaitu Saiki namanya. Dan tanpa panjang lebar ya, akhirnya dengan bisa dibilang tanda kutip nafsunya dia, akhirnya bajunya itu dia bawa ke rumah. Nah itulah yang membuat gue akhirnya mikir di awal itu, ini manga kayaknya aneh banget sih, dan mungkin gue nggak suka ya. Mungkin kayak manga-manga ecchi pada umumnya yang bikin dibikin lucu atau dibikin kocak gitu akhirnya. Tapi ternyata gue salah besar ya. Tapi kita lanjut dulu di sinopsisnya. Setelah dibawa ke rumah, setelah dibawa ke rumah, terus ya dia agak sedikit mengendus dan juga ya membayangkan hal-hal yang agak-agak gimana gitu ya dengan baju tersebut. Keesokan harinya terjadi kegaduhan karena si Saiki merasa bahwa baju olahraganya itu hilang, dan emang bener hilang gitu, di lacinya nggak ada, di kelas pun tidak ada ditemukan, dan akhirnya menjadi kegaduhan dalam satu kelas mereka. Akhirnya si Kasuga ini menyesal dan sangat takut akan perbuatannya gitu. Dia menyesal banget kenapa dia mengambil baju olahraga wanita yang sangat disukainya, dan akhirnya sangat menyesal, jadi menumpukkan di dalam pikirannya, agak bikin dia agak stres juga akhirnya. Dan yang bikin lebih stres lagi dan lebih ultimate lagi ya stresnya, ternyata ada yang melihat kelakuan dari Kasuga ini atau saksi mata ya. Dan saksi matanya itu adalah ini dia, karakter yang ada di volume pertama, karakter yang ada di cover volume pertama, yaitu namanya Nakamura ya. Gua agak lupa nama ya, karena emang gua agak sulit mengingat nama orang, jadi mohon maaf kalau misalkan gua agak lupa. Jadi si Nakamura ini adalah yang melihat kelakuannya si Kasuga, dan akhirnya mereka berdua melakukan kayak sebuah perjanjian. Kalau misalkan Kasuga melanggar perjanjian itu, maka si Nakamura akan membeberkan semuanya. Dan yang lebih gilanya lagi adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat Nakamura itu lebih gila lagi, lebih nggak masuk di otak dan aneh banget. Karena ya untuk karakter Nakamura ini jujur orangnya aneh banget, jadi bikin cerita kelanjutannya itu makin menarik dan makin menarik lagi. Oke, untuk sinopsisnya seperti itu. Awalnya memang membuat gua kayaknya gua nggak bakalan lanjut deh, tapi akhirnya
setelah gue baca lebih lebih dalam, lebih gue pahamin, ternyata menarik banget karena di manga ini kayak membahas tentang isu pubertas seorang anak SMP, pubertas dalam hal ya seksualitas ya pastinya ya, pubertas. Jadi kayak eksplorasinya juga, eksplorasi kayak gimana sih anak SMP ya kan, baru pertama kali merasakan hal-hal yang lebih agak dewasa gitu. Jadi makanya untuk manga ini ratingnya dewasa ya, karena emang pembahasannya di sini sangat dewasa, walaupun nggak ada gambar-gambar yang erotis atau misalkan menggoda gitu kayak misalkan manga-manga shonen pada umumnya. Manga shonen pada umumnya kan kedoknya itu action, tapi untuk karakter wanitanya itu agak seksi gitu, bah. Kalau di sini nggak ada yang kayak terlalu seksi, nggak ada malahan yang seksi, tapi untuk pembahasannya itu dewasa banget. Jadi nggak bisa menurut gua untuk bocah di bawah 18 tahun tuh, karena yang kalau misalkan membaca ini kalian harus memakai nalarnya orang dewasa sih menurut gua. Karena kalau misalkan bocah, gue takutnya bakalan dimakan mentah-mentah kata-kata di sini. Jadi cukup bahaya, makanya ini di rating dewasa. Terus banyak hal yang menarik ya. Yang pertama menurut gue, kenapa gue sangat suka manga ini adalah gimana akhirnya kelakuan si Kasuga ini akhirnya terungkap. Kelakuan yang dimana dia mencuri baju olahraganya. Gua sangat penasaran gimana akhirnya si Kasuga ini ketahuan oleh orang-orang. Apakah memang nanti ada yang memberitahukan, misalkan si Nakamura yang memberitahu, atau misalkan orang lain sebenarnya yang memberitahu, atau misalkan Kasuganya sendiri yang memberitahukan kepada orang-orang dan berkata jujur. Nah itu menurut gua salah satu yang bikin gua menarik, membuat gua tertarik, karena di 2 volume ini masih belum jelas banget gimana nanti akan terungkapnya, dan itu yang bikin gua nge-keep manga ini terus. Dari segi pembahasan pubertasnya tadi menurut gua sangat bagus digambarkannya, karena di sini menurut gua ya untuk Nakamura itu seperti penggambaran sebuah nafsu dari seorang laki-laki. Dan untuk si Kasuga itu kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak jiwa bersih seorang bocah laki-laki yang saling bertabrakan dengan nafsu yang baru muncul ketika puber. Dan itu menurut gue bikin manganya ini jadi intens banget, padahal bukan manga horor, bukan manga action, tapi bikin intens banget gitu ketika si Nakamura dan Kasuga ini kayak berkonflik berdua. Dan itu nafsu itu tergambarkan banget di di Nakamura. Karena Nakamura ini menurut gue gambaran nafsu itu sendiri menurut gue sih. Jadi menarik banget melihat pergolakan dan juga pergesekan antara jiwa bersih, anggapannya bersih tapi kayak agak-agak munafik gitu karena pengen hal-hal yang agak dewasa juga sebenarnya, tapi tetap agak ada bersihnya lah. Dan juga pergolakan antara tapi keinginan naluri nafsu yang muncul ketika yang sudah puber lah ya. Jadi pasti secara alamiah kalau kita puber pasti nafsu itu akan semakin besar, tidak seperti dahulu lagi, seperti kita waktu anak-anak yang bahkan kita nggak terlalu ada nafsu gitu kan. Sekarang kalau misalkan sudah puber, nafsu itu semakin lama akan semakin naik. Nah dan disitulah konfliknya yang seru banget untuk diikutin sampai volume kedua ini. Menurut gua itu sih yang gua tunggu-tunggu, apakah si jiwa bersihnya tanda kutipnya dan juga nafsu ini apakah ada yang kalah atau ada yang menang, atau misalkan sama-sama keduanya ini saling berdamai aja gitu, saling ibaratkan saling seimbang aja lah bisa dibilang ya, atau si nafsu kalah
bisa jadi, atau si yang tanda kutip jiwa bersihnya ini yang menang. Itu yang gue penasaran banget ya, penasaran lah ya, bikin gue penasaran bagaimana akhirnya ya, apakah si Nakamura yang akan menang atau misalkan Kasuga akhirnya yang menang. Gue nggak tahu juga, atau mungkin mereka melebur jadi dua, akhirnya ya jadi abu-abu seperti itulah. Jadi nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih, pasti ada yang di tengah-tengah lah yang abu-abunya. Itu sih yang menurut gue menarik banget. Kemudian di sini menurut gue agak menyinggung seperti kayak fetish juga sih menurut gue, karena si Nakamura ini kayak kayak punya kecenderungan suka kayak kayak memerintah, kemudian kayak agak nyiksa gitu ya, tapi dengan hal-hal yang aneh, kayak misalkan menyuruh si Kasuga melakukan hal-hal aneh, seperti menyuruh Kasuga memakai baju olahraga si Saiki. Jadi disuruhnya pakai dan disuruhnya Kasuga itu kencan dengan Saiki. Dan itu menurut gue aneh banget sih. Kayak ada fetishnya gitu ya, makanya agak cukup dewasa bukan cukup sih, tapi dewasa banget untuk pembahasan di sini. Makanya nggak cocok untuk bocah lagi-lagi ya. Terus yang menarik lagi menurut gue di sini adalah si Saiki-nya itu sendiri. Menurut gua nebak-nebaknya gitu kayak gini. Apakah si Saiki itu bener-bener kayak suci malaikat, atau misalkan dia sebenarnya ada keinginan tersendiri gitu di dalam dirinya? Karena agak menarik juga karakter si Saiki ini. Dia digambarkan atau digambarkan orang sekitar itu seperti orang yang kuat, cerdas, dan tabah sabar lah. Sedangkan di pengakuannya dengan si Kasuga, dia itu sebenarnya orang yang lemah juga sebenarnya, dan tidak sekuat yang dibayangkan orang lain. Nah, di situ gua akhirnya mikirnya, apakah si Saiki ini benar-benar sesuci itu orangnya, semalaikat itu, atau sebenarnya ya kurang lebih seperti Kasuga juga, menginginkan sesuatu hal yang lebih intim lah ibaratkan ya. Dan di situ gua penasarannya. Akhirnya itulah mengapa gua kayak terikat dengan manga ini dan pengen beli volume 3-nya lagi. Karena di volume 2-nya ini dibikin cliffhanger kalau bahasa filmnya, atau dibikin gantung lah ya. Dan ngegantungnya itu pas banget di di yang puncak-puncaknya gitu. Apakah akan terjadi sesuatu yang sangat bombastis atau enggak gitu di volume berikutnya? Makanya gue nunggu banget volume 3-nya sih. Kalau misalkan keluar kayaknya gue langsung beli aja, karena gue sangat penasaran dengan ceritanya. Lagi-lagi gue salah ya menilai sebuah manga. Gue kira ini bakalan jadi manga ecchi yang biasa-biasa banget, ternyata enggak. Ini adalah manga yang berat. Pembahasannya tentang seksualitas, pubertas seorang bocah SMP. Terus kayak agak ada fetishnya gitu juga. Terus temanya tuh agak kelam, gloomy gitu. Bahkan untuk art style-nya sendiri itu cocok banget dengan ceritanya. Kayaknya kalau kalian baca akan nyadar bahwa manga ini rasanya itu kayak gloomy banget, kelam banget. Untuk desainnya tuh pas banget untuk ceritanya. Kalau misalnya kalian baca langsung, kalian pasti akan merasakannya juga. Karena gue jujur merasakan hal yang seperti itu. Mengingatkan gue dengan manhwa di webtoon dulu ya, tapi gue lupa judulnya apa. Rasanya tuh sama banget, gloomy-nya itu kerasa banget, kelamnya udah pas banget dengan art style-nya. Jadi mantep banget deh. Untuk detailnya juga menurut gue bagus banget sih di sini. Untuk detail yang misal kayak backgroundnya, tempatnya itu bagus banget detailnya. Kalau misalkan karakternya, desain karakternya itu enggak realistis, namun ada ciri khasnya menurut gue dan bagus. Kayak agak digambarkan seperti kayak bocah ya, emang bocah sih sebenarnya ya, karena bocah SMP lah ya, tapi bagus gitu.
walaupun ya tidak dibikin serealistis mungkin ya, tapi udah masuk aja sih menurut gue ya di untuk ceritanya, dan dapat juga gloomy-nya akhirnya. Terus apalagi ya yang bikin gue tertarik lagi, untuk karakternya gue udah terikat banget sih. Untuk di Kasuga tadi gue terikat, gue udah bisa memahami kenapa dia sangat takut ya akan ketahuan mencuri seragam olahraga, karena ya kalau misalkan lu ketahuan, lu pasti bakalan dibully sih, jelas banget akan dibully, mungkin akan dibully satu kota kayaknya ya, dan dunia lu akan hancur banget sih, masa depan lu intinya akan hancur kalau misalkan jadi Kasuga kayak itu ya. Makanya gue bisa relate dengan Kasuga yang sangat ketakutan, tapi di satu sisi si Kasuga juga pengen jujur dengan si Saiki, karena si Saiki ini adalah wanita yang dia sukai, dan si Saiki ini, spoiler ya, si Saiki juga suka dengan Kasuga. Jadi di situ rasa bersalah Kasuga akhirnya bentrok, dan ya bikin kayak stres banget sih sebenarnya. Makanya kata gua, lagi-lagi ini manga untuk orang dewasa, bukan untuk bocah-bocah yang masih pemikirannya nggak terlalu jauh. Jadi ini untuk orang dewasa, pure orang dewasa, karena berat banget pembahasannya. Kemudian yang pengen gue bahas lagi ini agak sedikit curhat sih, karena ini sudah, menurut gue sudah selesai aja gue bahas ya, karena sudah gue jelaskan juga apa yang bikin gue suka untuk di manga ini. Curhat gue itu adalah, ini salah satu manga yang baru volume 1 aja gue bisa dengan gampangnya terikat gitu, karena satu, ceritanya bagus, artnya juga bagus. Makanya kata gue dengan manga 1 volume pun, kalau misalkan artnya dan juga ceritanya bagus, gue pasti akan langsung terikat dan langsung beli lagi nantinya di volume berikutnya. Beda halnya kalau misalkan yang manga yang artnya biasa-biasa saja, kemudian ceritanya juga ngawur, akhirnya ya gua drop aja walaupun di volume 1. Gua nggak percaya ada teori di salah satu youtuber luar yang mengatakan dia itu perlu baca manga sampai 3 volume dulu baru bisa bilang manga itu jelek. Sebenarnya menurut gue sih enggak ya, untuk yang kayak gitu cukup di volume 1 aja menurut gue, karena volume 1 itu udah krusial banget, jadi harus memang bagus banget di volume 1. Nah dari volume 1 itu gue sudah bisa menilai apakah manga ini bagus atau enggak. Menurut gue sih seperti itu. Bahkan ada manga yang bukan di volume 1 gue bacanya, tapi gue tetap suka. Itu adalah judulnya manganya Atelier of Witch Hatch. Nah itu gue suka banget sebenarnya, tapi karena karena gue lagi ragu ya antara pengen beli yang bahasa Inggris apa yang bahasa Indo, jadi gue sampai sekarang belum beli. Tapi rencananya gue bakalan beli yang bahasa Indo sih, karena lebih murah walaupun masih pakai newspaper, tapi nggak apa-apa sih, setidaknya gue bisa tahu jalan ceritanya dulu. Walaupun gue nggak mendapatkan hasil cetakan yang bagus banget dan juga kertasnya yang bagus banget, tapi ya nggak apa-apa, karena ya lagi-lagi gue kekurangan dana untuk beli manga yang banyak dan agak mahal ya, jadi gue beli yang agak murah dulu, sembari nanti kalau misalkan gue bisa beli yang mahal, gue akan beli yang mahal juga sih. Itu sih menurut gue ya kenapa gue juga ngedrop yang Hustle kemudian Monster Number 8, karena dari awal, dari episode 1 gue udah gak terikat dengan karakternya, gak terikat dengan ceritanya, artnya juga biasa-biasa banget menurut gue. Jadi ya udah gue drop aja, walaupun di beberapa review dan beberapa orang itu suka dengan manga yang 2 itu ya, tapi kalau gue ya nggak suka sih. Menurut gue tipikal manga shonen pada umumnya lah ya, bahkan tipikal manga shonen yang menurut gua suatu hari nanti nggak terlalu populer banget lah menurut gua sih, walaupun ya sampai dijadikan anime ya berarti kan itu populer ya, tapi menurut gua tetap aja nggak suka gitu.
Mungkin nanti gue akan suka di animenya, tapi kalau di manganya tetap kayaknya gue nggak suka. Oke, mungkin segitu aja ya. Menurut gue untuk akun Nohana ini sangat worth it untuk kalian beli. Jadi silahkan aja beli ya, tapi untuk kalian yang umurnya di 18 tahun ke atas. Karena di sana udah nalar kalian udah lebih jalan, lebih bisa milah-milih kata yang ada di dalam sini. Jadi nggak semua dimakan mentah-mentah ya seperti bocil. Jadi menurut gua emang cocok ini dibaca oleh orang dewasa karena emang ratingnya juga dewasa. Dan untuk harganya di Pulau Jawa itu 50.000 ya. Jadi sangat worth it. Apalagi kalau misalkan beli di online, kemungkinan kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah. Seperti itu sih menurut gua ya. Jadi segitu aja ya untuk review gua kali ini. Oh iya, kalau misalkan kalian pengen beli manga ini, gua udah ngasih rekomendasi link pembeliannya di deskripsi gua ya. Silahkan klik aja, nanti kalian akan gua kasih link dari Gramedia officialnya juga, kemudian dari toko lain yang mungkin harganya lebih agak murah. Kalau misalkan gua dapet ya nanti silahkan klik aja di sana. Kalau misalkan kalian pengen beli ya silahkan lah. Setidaknya bantu gua juga ya. Kalau misalkan kalian beli dari link gua akan dapat sedikit penghasilan dari link tersebut. Oke, segitu aja review gua kali ini. Mohon maaf kalau kepanjangan dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.